البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، insyaallah akan kita baca lanjutan dari pelajaran kita mengenai makna salafiyah. Apa itu madhab salaf dan apa itu makna dari kalimat salafi. Sebelum kita lanjutkan, siapa yang bisa menjawab apa makna salaf? Apa Zakaria? Apa berapa? Yaitu orang yang terdahulu. Itulah salaf. Secara bahasa adalah orang-orang yang terdahulu, yang meninggal duluan. Jadi salaf secara bahasa adalah al-jamaah al-mutaqaddimun, segerombolan orang-orang yang terdahulu. Ini dikatakan oleh Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab. Atau orang yang telah meninggal duluan dari kalangan bapak-bapak kita maupun kerabat-kerabat kita, mereka adalah para salaf. Ini penamaan secara bahasa. Adapun salaf secara istilah, apa yang dimaksud dengan salaf? Siapa yang jawab? Alfan? Salaf adalah para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in, dan para a'immah yang masyhur dengan keimamahan yang bebas dari bid'ah, bebas dari nukilan atau sandaran-sandaran yang menyimpang. Ini adalah salaf. Jadi salaf itu adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para a'immah yang telah diterima oleh umat bil qabul. Oleh karena itu madhab salaf adalah madhab mereka. Metode salaf adalah metodenya para sahabat, metodenya para tabi'in, metodenya para tabi'ut tabi'in. Oleh karena itu nisbah salafi adalah bagi orang yang berusaha meniti jalan mereka, yang mengikuti dan meniti jalan mereka bi ihsan. Itulah salafi. Dan salafiyin adalah jamak dari salafi. Mafhum runtutan dan urutan pembahasan ini gampang sekali. Salaf secara bahasa adalah orang yang terdahulu. Secara istilah, salaf adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para a'immah yang mengikuti jejak mereka. Setelah itu madhab salaf, ya berarti madhab mereka, metode mereka, akidah mereka. Itulah madhab salaf. Lalu salafi berarti orang yang berusaha meniti dan mengikuti, mencontoh thariqah mereka dan sirah mereka di dalam beragama ini. Dan salafiyin adalah jamak dari salafi. Sudah gampang sekali urutannya, mulai dari secara bahasa, secara istilah,
kemudian urut kaitannya, dan insyaallah gampang dicerna. Qala Syekh Abu Abdissalam Hasan ibn Qasim Ar-Raimi hafizahullah, wa qala Syekhuna Shalih ibn Abdullah Al-Abbud. Nama Abbud ini juga nama yang baik. Kita masih jarang mendapatkan nama Abbud di sini. Abbud adalah bagus karena dia adalah sighah mubalaghah dari abid. Innal murada min at-ta'biri bis salafiyyati huwa ittiba'u tariqati salaf as-salih min hadhihi al-ummah al-muslimah alladzina hum ahlus sunnati wal jamaah. Yang dimaksudkan dengan ucapan salafiyah adalah meniti metode para salafus saleh dari kalangan umat ini, di mana mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Kenapa dikatakan ahlus sunnah? Ayo, siapa yang jawab? Kenapa dikatakan ahlus sunnah? Karena ahlus sunnah adalah orang yang berusaha untuk iltizam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu metodenya Rasulullah. Bukan orang yang gemar melakukan sholat sunnah atau amal ibadah sunnah, itu bukan. Karena makna sunnah secara istilah, secara penggunaan istilah syara' sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdussalam Barjas, maknanya adalah metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan sunnah di dalam istilah para fuqaha, di mana istilah para fuqaha sunnah adalah tingkatan di bawah wajib. Dikatakan ahlus sunnah karena mereka iltizam, menekuni dan selalu meniti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan ahlul jamaah, kenapa? Kenapa dikatakan ahlul jamaah? Apakah karena gemar jamaah ke masjid? Apa yang dimaksud dengan jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah, apa yang dimaksud jamaah? Sing di jamaah apa berarti jamaah? Kenapa dikatakan ahlul jamaah? Siapa jawab? Dar. Ayo, kenapa dikatakan jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ahlus sunnah gampang, mengikuti sunnah. Kalau ahlul jamaah, karena mereka bersama jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaahnya para salaf. Dia tidak memecah belah, tidak menyimpang dari jamaahnya Rasulullah, dari kelompoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sawadul a'dham. Walaupun dia bertentangan dengan seluruh manusia yang ada di negerinya, apabila ia bersama dengan Rasulullah, bersama dengan dalil, walaupun dia sendiri dan menentang seluruh orang yang ada di sekelilingnya, maka dialah yang jamaah, dan mereka seluruhnya lah yang berada di atas menyelisihi jamaah. Jadi jamaah adalah jamaahnya Rasulullah, jamaahnya para salaf saleh. Apabila ada seorang yang mengikuti Rasulullah dan sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia sendiri dan bertentangan dengan seluruh kaum yang ada di sekelilingnya, maka dialah yang jamaah dan kaumlah yang menyelisihi jamaah. Mereka semua yang menyelisihi jamaah, dan orang sendiri tadi adalah yang bersama dengan jamaah, sebagaimana ucapannya Abdullah bin Mas'ud, ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Ucapannya sebagai sahabat.
Wa ma'na dzalika huwal ijma' wal ijtima' ala ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan arti dari semua itu adalah sepakat dan berkumpul untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengikuti sunnah Rasulullah ia adalah orang yang mengusahakan persatuan dan yang menganjurkan dan yang berusaha membawa kepada persatuan, yaitu persatuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengikuti sunnah dialah orang yang secara hakikatnya berusaha untuk luzumul jamaah, yang mengajak kepada persatuan, mengajak kepada i'tisam bihablillah. Bukan asal berkumpul. Kalau asal berkumpul ini tidak benar. Apa saja dicampur jadi satu, yang penting berkumpul. Ini bukan persatuan, tapi PPKN. Persatuan yang mardiyah, persatuan yang di atas sunnah adalah persatuan yang sesuai dengan thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atharihi, dan mengikuti athar beliau sallallahu alaihi wasallam batinan wa dhahira, baik secara batin, secara mu'taqadnya maupun secara amaliyahnya. Itulah makna dari salafiyah dan makna dari ahlus sunnah wal jamaah sama. Wattiba'u sabilis sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhum bi ihsan. Dan salafiyah adalah mengikuti jalannya para sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah makna salafiyah. Wa qala Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, wa idza qila as-salafu abis salafiyyun aw li jadatihim as-salafiyyah fahiya huna nisbatun ila as-salafis salih jami'is sahabah faman tabi'ahum bi ihsan. Apabila dikatakan salaf atau salafiyun atau kebiasaan mereka salafiyah, apabila kamu mendengar nama salaf atau sebutan salafiyun atau istilah biasanya disebutkan salafiyah, maka di sini maksudnya adalah dia adalah sandaran kepada para salafun salih, yaitu seluruh para sahabat. Faman tabi'ahum bi ihsan, lalu orang-orang yang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Duna man malat bihimul ahwa'u ba'da sahabah, selain orang-orang yang tergelincir oleh hawa nafsu setelah zamannya para sahabat. Nal khulufil ladzina syaqqu anis salafis salih bismin aw rasmin, dari kelompok-kelompok yang mereka itu memecah, menyimpang, menyendiri dari para salafus salih, baik dengan nama atau dengan bentuk. Kadang ada dengan namanya, sudah jelas-jelas membikin nama sendiri tanpa qanaah dengan nama salafiyah, atau walaupun masih menamai diri dengan salafiyah tapi melencengnya dengan rosem, yaitu dengan bentuk, dengan amal perbuatannya yang melenceng. Jadi ini tidak masuk. Kalau orang-orang yang melenceng dari setelah zamannya para sahabat, pengikutnya para khawarij, pengikutnya para ahlul bidah setelah zamannya sahabat, ini enggak masuk dalam jajaran salaf, karena dia sudah melenceng, baik dengan nama tersendiri maupun dengan bentuk tersendiri. Wa alaihi fa inna lafdhatas salaf huna yakni as-salafus salih. Oleh karena itu, lafaz salaf yang dimaksud di sini adalah para salafun salih. Makanya ada salih, bukan semua salaf, bukan asal semua orang yang terdahulu, tapi orang yang terdahulu yang baik. Karena di zamannya sahabat pun telah nampak beberapa benih-benih kesesatan. Bahkan di zamannya Rasulullah SAW sudah mulai, yaitu benihnya khawarij.
Bidalili anna hadzal lafz indal itlaq yakni kulla salikin fil iktida'i bis sahabah. Dengan bukti bahwasannya lafaz ini apabila diitlakkan maka yang dimaksudkan adalah seluruh orang yang berusaha menempuh, mencontoh para sahabat walaupun bukan orang dahulu. Jadi salaf itu bukan hanya, atau salafi bukan hanya orang terdahulu saja, bahkan orang-orang, setiap orang yang berusaha mencontoh sahabat walaupun di zaman kita, hatta law kana fi asrina wa hakadha, dan seterusnya. Wa ala hadza kalimatu ahlil ilm, dan seperti inilah penjelasannya ahlul ilm. Fahiya nisbatun lam tanfasil lahdatan wahidatan anis sadril awal. Maka ini adalah sebuah penyandaran yang bukan terpisah sebentar saja dari generasi pertama. Jadi ini bukan sebutan baru. Kita harus paham, kalimat salafi, istilah salafi, istilah salaf ini bukan istilah yang baru, bukan sebutan yang baru. Karena dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di sini, ia adalah sebutan yang tidak terpisah semenjak generasi pertama. Bal hiya minhum wa ilaihim, bahkan salaf adalah dari mereka dan tersandarkan kepada mereka. Amma man khalafahum bi ismin, adapun orang-orang atau kelompok-kelompok yang menyelisih mereka baik dengan terang-terangan membikin nama baru, au rasmin, atau dengan bentuk yang baru, fala, maka enggak masuk. Wa in asya bainahum wa asarahum, walaupun hidup bersama mereka dan sezaman dengan mereka. Ini bedanya. Orang yang tidak sezaman dengan salaf dan dia adalah orang terakhir, tapi kalau sesuai dengan madhab salaf maka dia adalah masuk dalam jajaran para salaf. Dia masuk dalam jajaran salafi, walaupun dia hidupnya di akhir-akhir generasi. Sebaliknya, orang yang tidak mengikuti madhab mereka dan tidak mencontoh metode mereka walaupun hidup bersama mereka, dia bukanlah salafi dan bukanlah masuk dalam jajaran para salaf. Walihada tabarra as-sahabah radhiyallahu anhum minal qadariyati wal murji'ah. Oleh karena itu para sahabat berlepas diri dari firqah qadariyah, dari kelompok qadariyah. Apa itu qadariyah? Yaitu orang-orang yang sesat dalam babul qadar. Masuk juga dalamnya adalah jabriyah wal murji'ah. Demikian juga berlepas diri dari murji'ah, yaitu yang sesat dalam bab iman. Apa definisi iman, Zakaria? Ma huwal iman? Qala nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarihi. Terus wa huwa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil maksiyati. Artikan siapa? Eros. Iman adalah mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati dan dilakukan dengan jawarih, anggota badan, terus bertambah dengan ketaatan, terus dan berkurang dengan kemaksiatan. Ahsantum. Inilah murji'ah yang sesat dalam bab iman. Wa qala aidan, dan berkata juga Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid, kun salafiyan alal jaddah tariqis salafis salih minas sahabati radhiyallahu anhum faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami' abwabid din minat tauhid wal ibadati wa nahwiha. Beliau juga berkata, jadilah engkau
seorang salafi yang alal jaddah, yang sesuai garis, sesuai jalurnya, hendaknya menjadi salafi yang sejati, yang berada di atas thariqis salaf, sesuai dengan thariqatus salaf as-salih minas sahabah, dari kalangan para sahabah dan orang-orang setelah mereka, dari orang-orang yang meniti jejak mereka dalam seluruh bab-bab agama ini. Jadi hendaknya menjadi salafi dalam total, dalam seluruh bab agama ini, baik dalam ilmu tauhid, salafiyut tauhid, dan juga dalam bab ibadat wa nahwiha, dan dalam bab-bab yang lain hendaknya sesuai dengan thariqahnya para salaf dalam dakwah, dalam manhaj, dalam berdagang, dalam apa saja, dalam berpendidikan, dalam bernegara, seluruhnya hendaknya menjadi seorang salafi, yaitu yang mencontoh, berusaha mencontoh thariqahnya para salafun as-salih, yang paling berusaha mencari yang paling baik, yang paling serupa. Kalau tidak bisa sama persis, minimal yang paling serupa. Rasulullah SAW bersabda, saddidu wa qaribu. Kalau kita nggak bisa sama persis, hendaknya minimal serupa, mencari yang paling dekat. Jangan mencari yang paling aneh, jangan mencari yang paling jauh, jangan mencari dalil-dalil yang syadz, jangan mencari dalil-dalil yang sedikit. Carilah yang paling mirip, yang paling akrab, yang paling dekat dengan thariqahnya para salafun as-salih. Dalil dalam bab ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Kita di dalam beragama ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih yang terbaik, yang paling sesuai dengan dalil, yang paling minimal resikonya, yang paling searah dengan dalil. Kalau ada sedikit yang agak bergesekan, maka pilihlah yang paling aman, yang tidak bertabrakan dengan dalil. Inilah ayatnya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Disuruh mencari yang paling baik, yang paling sesuai dengan dalil. Karena mungkin kita tidak bisa dalam segala hal, tidak bisa seperti salaf, karena kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita, taksir kita. Tidak bisa, tidak mungkin bisa persis dengan salaf, jauh sekali keadaan kita. Tapi minimal ada usaha untuk mencontoh, memiripkan. Illam takunu mithlahum fatashabbahu fa innat tashabbuha bil kirami falahu. Kalau enggak bisa persis sama, ya minimal mbok mirip-miripen. Karena berusaha mirip dengan orang-orang mulia itu adalah falah, keberuntungan. Sudah enggak bisa mirip, malah bertabrakan dan bergesekan dengan mereka, ini adalah tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ini ayat di dalam surat Az-Zumar, ayat yang sangat menyentuh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Diancam oleh Allah, kalau enggak seperti itu, hati-hatilah sebelum datang kepada kalian azab dalam keadaan kalian tidak sadar. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Kalau sudah datang azab, datang hari kiamat, datang kematian, nanti masing-masing jiwa akan merasa menyesal. Antakula nafsun, masing-masing jiwa akan berkata, ya hasrata, aduhai, alangkah celakanya, alangkah meruginya diriku. Ala ma farrattu fi jambillah, atas apa yang aku dahulu tinggalkan terhadap hak-haknya Allah.
Wa in kuntu laminas sakhirin, dan dulu aku termasuk orang-orang yang menghina. Jadi apabila tidak bisa persis seperti salaf, carilah yang terbaik, carilah yang paling serupa dengan dalil, carilah yang paling akrab dengan dalil. Dan hati-hati, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sengaja menyelisih atau menjauhi dalil. Diancam, antakula nafsun ya hasrata. Kita semua tidak mungkin mau di hari kiamat nanti menyesali dan menangisi nasib kita yang telah terlanjur. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Ini adalah bab yang pertama, yaitu mengenai makna atau yang dimaksud dengan lafaz salaf. Ini sudah kita urut seurut-urutnya, mulai dari bahasa, secara bahasa, lalu secara istilah, lalu penyandarannya, lalu siapakah saja mereka. Ini bab pertama sudah selesai. Perhatikan, qala hafizahullah, al-faslu tsani bidayatu zuhuri hadzal mustalah. Ini juga penting. Fasal yang kedua, kapan mulainya nampak istilah salafi ini? Ayo kapan? Nah, ini kita juga harus tahu. Apakah salafi ini baru beberapa tahun saja, baru beberapa ratus tahun saja, ataukah sudah lama? Qala hafizahullah, qala Syekhuna Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, wa qad dhahara hadzal istilah wastahara hina dhaharan niza'. Istilah penyebutan salafi dan penyebutan salafus saleh, penyebutan salafiyah, dikatakan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami, dan sungguh telah nampak penyebutan ini dan menjadi masyhur tatkala mulai ramai perselisihan. Jadi istilah salaf ini dikenal dan mulai ramai, yaitu tatkala banyaknya perselisihan, mulai banyak perselisihan. Karena di zaman Rasulullah SAW semua masih sepakat, semua masih berada di atas manhaj beliau, di atas metode beliau. Demikian juga di zamannya sahabat. Nah, mulai di zamannya sahabat inilah di akhir-akhir mulai bermunculan sedikit demi sedikit. Setelah itu di zaman tabi'in mulai membesar, mulai ramai, mulai banyak perselisihan. Dan yang dimaksud perselisihan di sini bukan perselisihan antar sahabat zaman fitnah, itu bukan. Karena zaman fitnah ini, antara peperangan di antara para sahabat ini, para ulama telah sepakat bahwasanya itu adalah fitnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah menutup buku untuk membahas hal itu. Yang salah dari mereka semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang benar semoga mendapatkan pahalanya. Karena masalahnya adalah rata-rata karena adu domba dan karena salah faham. Tapi yang dimaksud khilaf di sini adalah khilaf yang benar-benar dibangun di atas perbedaan akidah, perbedaan ideologi. Karena itu kita harus paham, dalam setiap fitnah, umpamanya di setiap ma'had, di setiap markis pasti ada fitnah, pasti ada perselisihan umpamanya. Maka kita harus tahu masalahnya itu adalah masalah yang bersifat ideologi, ataukah hanya sekedar masalahnya itu adalah berbeda sikap, hanya bermula dari salah paham, fulan menjelekkan ini lalu menjadi ini lalu tukaran istilahnya. Ini harus dibedakan di dalam mensikapinya. Karena tidak semua perselisihan adalah masalah bertengkar. Demikian juga tidak semua perselisihan adalah bersifat ideologi. Karena itu harus dipisahkan permasalahannya itu, apakah permasalahan ilmiah, yaitu ideologi yang berkaitan dengan ideologi pemikiran, ataukah sifatnya hanya sekedar fulan ngomong ini dan fulan ngomong akhirnya saling benci membenci gitu saja. Ini lain mensikapinya. Makanya harus paham mana yang harus disikapi, mana yang harus diambil, dan mana yang harus diislah. Ini ada tempatnya sendiri-sendiri. Adapun
perselisihannya apabila berkaitan dengan ideologi, berkaitan dengan pemikiran, berkaitan dengan masail ilmiah. Ini yang dimaksud dengan hina dhaharon niza, ini yang dimaksud dengan perselisihan ini. Muncul Qadariyah, muncul Khawarij, di mana mereka adalah memang menyimpang dari segi ideologi. Ideologi itu apa? Ideologi itu apa? Pemikiran itu loh. Bukan hanya fulan ngomong ini lalu kelahi, lalu ini ngomong ini dibela, lalu ini bukan, tapi sudah bersifat pemikiran. Nah ini, dan masing-masing fitnah harus dikembalikan kepada akarnya. Jangan yang dibicarakan hanya sikapnya, hanya cabang-cabang masailnya, tapi inti dari fitnah tidak disinggung, yaitu yang berkaitan dengan ideologi atau pemikiran tadi. Demikian juga yang dimaksud di sini washtahara hina dhaharon niza. Niza di sini bukan hanya seorang bertengkar dengan kawannya lalu dibela oleh desanya, akhirnya jadi kelahi sesama kabilah. Ini bukan itu. Tapi yang dimaksudkan adalah niza, artinya niza ilmi, niza fikri. Karena Khawarij menyimpang dengan pemikiran mereka, Rafidah menyimpang dengan pemikiran mereka, Qadariyah menyimpang dengan pemikiran mereka. Jadi intinya permasalahannya adalah permasalahan ideologi, bahasa gitunya. Nah, baru setelah itu karena banyaknya perselisihan dalam masalah fikrah ini, maka mulai tersebarlah istilah barang siapa yang bersama dengan salaf, barang siapa yang sesuai dengan madhab salaf, barang siapa yang masih sesuai dengan dalil, yang sesuai dengan jalannya para sahabat, jalannya Rasulullah SAW, maka dialah salafi, maka dialah para salaf. Dan barang siapa yang menyimpang dari pemikiran mereka, maka dialah telah keluar dari jajaran as-sunnah dan dari jajaran ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kapan istilah ini mulai rame? Yaitu tatkala mulai rame perselisihan. Perselisihan dalam masalah apa? Dalam masalah ideologi, bukan hanya seorang bertengkar dengan kawannya. Ini hendaknya yang diperhatikan bagi kita yang mau menyelami permasalahan-permasalahan fitan. Hendaknya harus tahu ini masalahnya ini hanya sekedar pertengkaran duniawiyah, hanya sekedar rebutan kekuasaan, atau sifatnya adalah bersifat fikri, ideologi. Tidak boleh kita pukul rata. Setiap ada perselisihan kemudian kita katakan ini adalah pertengkaran, ini hanya tukaran, hanya rebutan kekuasaan. Namanya kita suudon dengan kaum muslimin. Semua kita pukul rata, itu tukaran, itu hanya permusuhan. Ini enggak benar. Harus kita dalami permasalahannya apa. Wadara haula usulid dini bainal firaq al-kalamiyah, dan berputar perselisihan itu seputar masalah usuluddin, masalah landasan-landasan agama yang penting ini dilanggar di antara para kelompok-kelompok ahlul kalam. Wa hawalal jami'u al-intisaba ila salaf, dan masing-masing dari mereka semuanya ngaku salaf, ngaku benar. Jadi ada perselisihan dan masing-masing bawa dalil dan masing-masing bawa salaf. Ini bukan hanya perselisihan di zaman ini saja. Ya dari dulu ya seperti itu. Semua orang yang berselisih ya mesti ngaku benar. Bukan hanya di zaman ini saja. Semua ya dari dulu ya seperti itu. Semuanya yang ngaku benar, semuanya ngaku salaf. Jadi pertengkaran dan perselisihan dan surah, perkelahian antara hak dan al-batil ini bukan hanya baru-baru saja. Ini sudah dari zaman dahulu. Ini adalah sunnatullah antara kebenaran dengan kebatilan. Wa a'lana anna ma huwa alaihi huwa ma kana alaihi salafus salih. Masing-masing ngaku dan mengiklankan, mengumumkan bahwasannya apa yang ia lakukan adalah madhab salaf. Faidan, karena seperti itulah, karena dibutuhkan la budda an tadhar. Oleh karena itu harus dinampakkan,
Wal halatu hadhi, sementara keadaannya genting seperti ini, ususun wa qawaidu wadihatal ma'alim, harus nampak pondasi-pondasi, beberapa landasan-landasan, beberapa asas yang jelas, wa thabitatan, dan juga yang kuat kokoh, lil ittijahis salafi, untuk arah yang benar-benar salaf itu yang mana? Kok semuanya pada ngaku salaf? Hatta la yaltabisal amr ala kulli man yuridul iktida'a bihim, supaya orang yang mau mengarah kepada mereka ini enggak samar. Oleh karena itu harus jelas, harus terpisah mana yang benar-benar salafi. Kenapa kita katakan ini loh salafi, ini salafi yang benar, ini salafi yang sesuai dengan dalil, supaya orang yang mau menuju kepada mereka ini enggak keliru, enggak salah. Nah, kalau semuanya disamarkan, ini namanya menyesatkan orang. Wayan suju alamin walhim, dan bagi orang yang mau meniti di atas jalannya mereka, maka harus dijelaskan, maka harus ditampakkan mana yang qaidahnya salafi, mana yang landasannya sesuai dengan madhab salaf, supaya tidak samar perkaranya bagi manusia. Karena kita mengajak manusia kepada kebaikan adalah niatnya adalah untuk benar-benar baik, mengentas mereka secara keseluruhan dari keburukan, bukan hanya sekedar supaya jadi mending baik. Bukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengentas para sahabat dari kesesatan, mulai dari akar-akarnya diberadati kabeh, dibersihkan sebersih-bersihnya. Bukan hanya sekedar untuk menjadi lumayanlah kemarin celananya musbil, sekarang enggak. Bukan seperti itu, tapi benar-benar ditasfiyah, dimurnikan. Madhab-madhab, akidah-akidah yang melenceng, pemahaman-pemahaman yang sesat ini dibersihkan, dicuci semuanya, dicuci total. Itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya semua itu dengan hikmah wal mau'idah al hasanah. Inilah kapan munculnya madhab salaf, kapan munculnya istilah salaf. Nanti pembahasan berikutnya ada tahdid az-zamani, kapan secara pasnya, secara tepatnya kapan ada nanti. Ini hanya secara umum. Mulai muncul, mulai rame istilah salaf ini kapan? Yaitu tatkala mulai rame perselisihan antara ideologi mereka dengan ideologinya para salaf dan para sahabah. Nanti ada pembahasan berikutnya pada fasal yang ketiga, ada tahdid az-zamani, kapan secara tepatnya itu kapan. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.